Selalu saya sampaikan di mana-mana di sekolah-sekolah bahwa yang paling penting dari keberadaan kita di muka bumi adalah bagaimana kita mempunyai ide gagasan, mempunyai konsep, dan kita mempunyai motivasi, mempunyai keinginan, kalau Kang Rizal bilang niatan, mempunyai niatan untuk mewujudkan gagasan-gagasan itu. Kita tahu bahwa program ini itu minim anggaran. Pro juga bukan hanya dengan tim lain ya, dengan tim sendiri pun kita memang jarang sekali yang kita bicara tentang yang tindak lanjut atau evaluasi dari kegiatan yang kita lakukan ya, pelatihan Tujuh House Training ini. Saya itu harus menjaga ini sebagai nilai yang harus saya jaga, saya terus menjaga performa ini. Tapi karena banyak orang yang bikin kita ya harus terang aja, jujur-jujuran, apa yang nyaman, apa yang kurang nyaman, apa yang harus diperbaiki gitu Pak ya, selama ini ya, untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini. Mungkin takutnya belum kenal juga. Udah kenal belum ya, tuh kan belum kenal. Saya Nur Hayanti dari tim konservasi. Mungkin kalian ya. Apa Maman? Fitriah Mailani. Semakin menurun. Biasanya kalau bahasa Sunda apa ya? Deledugjas gitu ya programnya. Lalu yang kedua, di sekolah sambil ditulis, ayo referensinya. Menerapkan pertanian berbasis permakultur. Jadi terkadang sekolah itu belum ada di sekolah, terutama sampah anorganik. Yang kelima, pembelajaran belum berbasis Pancasila, dan yang keenamnya yaitu belum semua stakeholder mau turun langsung. Kadang kan ini stakeholdernya tahu. Sudah banyak yang paham juga Bapak Ibu guru, untuk PDBA ini kita memanfaatkan betul sumber yang ada di lingkungan. Semua bisa menjadi media belajar, semua bisa menjadi alat pembelajaran. Nah, tugas, tetapi memang antusiasme dia, kesadaran dia. Kemudian ini budaya tadi ya, sudah rapat dengan orang tua, sudah rapat dengan tim untuk orang-orang melakukan pergerakan, dia tidak Kata dos gitu ya. Jadi mental tidak peduli, tidak mau keluar dari zona nyaman. Besok katanya ngajar, balik ke kelas, tidak mau membawa siswanya keluar kelas. Benih, ya, benih ya tadi yang saya jadi tadi keyakinan sebagian masyarakat kita, terutama yang basicnya petani, yang sudah yakin terhadap pestisida itu adalah penyebut tanaman. Jadi tidak mau ke organik, tidak mau ke bahan-bahan yang sudah yang diolah sendiri, tidak mau beralih seperti kimia, pestisida obat. Terus memiliki pola pertanian sendiri, sudah memiliki pola pertanian sendiri. Makanya kalau kita sosialisasi yang permakultur tidak keras ya, tidak bisa masuk. kelompok 5 yang terdiri dari Bapak Sari, bagian MPD, kemudian Ibu Monika Agusta. Saya tadi belajar dulu sama guys semua ngomongnya fenomena iceberg, PDBA, yaitu yang pada saat ini terjadi, yaitu yang pertama adalah PDBA sudah berjalan, namun belum pada tahap keterlibatan siswa secara menyeluruh. Saja, mungkin hanya beberapa siswa yang aktif saja yang mengikuti, sedangkan beberapa siswa masih terlihat yang belum tergugah ya hatinya untuk mengikuti kegiatan PDBA. Can dititah ku guru meureun. Ya. Nanti aja. Kemudian saya akan diskusinya yang membahas saat ini, dan saya tuh gak mau masa lalu terus gitu, baru masa depan, masa lalu masa depan masa lalu. Oh, udah belajar.
ada emang halus bang. kurang ngejar hidupnya kalau gitu. Halus nah, kamera ya mah. Dan hanya mengandalkan satu orang Halus deh, halus. ya Halus, setelah halus. kegiatan PDBA setelah IHT masih dibentuk pokja-pokjanya kelompok kerja, tapi setelah itu tetap masing-masing yang hanya orang yang sadar saja yang memang sudah ini menyadari yang senjangan itu, baru itu yang terus tidak, dan generasi dua itu berbeda. Ingat senjangan yang muda itu biasanya yang tua itu mengandalkan yang muda gitu ya, sesuai sama orang tua gitu kan. Yang senior mah adi mengikuti weh, sok tuh muda mah semua generasi memiliki kesamaan frekuensi. Setelah berkalibrasi memiliki frekuensi yang sama kan gitu kan. Allah sama gitu nyambung karena kita frekuensi gitu. Itu bahasa gaulnya gitu. Nah, jadi semua generasi memiliki di rumah saja kan gaji itu beda-beda, pendapatan orang itu berbeda-beda, setiap rumah berbeda-beda. Tapi ketika kita dapat mengelola keuangan dengan baik, itu akan terjadi. Tidak ada itu dari perlindungan, tetapi hanya pemahamannya tahunya itu, oh ketika PDBA pelaksana adanya nama BDN di depan atau oh sudah ada komputernya dikatakan itu sudah melaksanakan program PDBA, sedangkan masih ada struktur lain yang tidak. Kegiatan PDBA itu dilaksanakan secara holistik, baik dari tentunya ya, itu realistis ya, itu apa yang terjadi. Mungkin kalau kadang kita tuh sama saja ya, sesama guru masih sama itu, kita tuh masih yang konvensional seperti itu, masih kebanyakan itu dibakar atau misalnya dipilah langsung diangkut gitu. Padahal kan di IHT itu sudah diajarkan kalau misalnya organik itu bisa dijadikan kompos, non organik itu bisa dibuat kerajinan seperti itu. Tapi sampai saat ini warga sekolah itu bukan hanya guru, bukan hanya kepala sekolah itu kan semuanya itu masih apalagi kalau yang masih orang tuanya itu pikirannya masih kolot gitu. Emang mas kolot. Iya maksudnya pikirannya bukan orangnya, pikirannya masih kolot. Rekan-rekan, dari semua masalah yang ada ini, jadi hanya satu solusinya. Apa tuh? Perubahan mindsetting dan paradigma. Saya selalu ingat, jadi kamus prinsip saya apa yang disampaikan oleh Pak Ijaz saya dulu ketika awal kita menyusun konsep dasar. Kata beliau, Pak Dian, kita itu menyadarkan masyarakat dengan adanya PDBA ini. Tetapi kesadaran saja tidak cukup. Ingat Pak Dian, kesadaran saja tidak cukup. Mereka harus tahu caranya. Percuma mereka sadar tapi tidak tahu caranya, malahan munak-munak saja. Nah, jadi ya sudah begitu. Tidak tahu jadi. Tetapi kan fungsi saya sebagai pelatih bukan bagaimana saya menyadarkan. Ya, ketika saya bisa menyadarkan, ketika kita bisa menyadarkan rekan-rekan kita, disitulah kapasitas kita ada. Itu ya. Jadi bumi dan alam sekitar ini untuk kita mengelolanya ya. Nah, saya baru ke saat ini Purwakarta membuat sebuah terobosan program PDBA, di mana di sana di 3 divide itu sudah ada rumusan ubah-ubah, gitu ya. Nah, dan diyakini itu karena PDBA itu adalah hasil dari berburu pada bumi dan hasil merawat bumi yang sudah dilakukan by experience oleh Pak Rijal dan timnya. Prinsip saya yang tidak akan pernah pudar ya rekan-rekan, ulun wiyasirun 50 kolam. Setiap sesuatu itu akan dipermudah terhadap apapun yang
sama pencipta ciptakan buat kita. Ya. Nah, bumi dan alam ini diciptakan untuk kita hak kita kelola. Bumi kita sedang sakit, ya, sedang sakit ini, sedang tidak baik-baik, dan kebaikannya ada di dipermudah. Artinya apa? Dengan niatan yang mudah, yang tulus, ya, niatan yang tulus bagi kita untuk memperbaiki bumi, ya, itu sesungguhnya akan dipermudah, pasti akan dipermudah. Rekan-rekan semua mendesiminasikan, menularkan virus-virus TBC, insya Allah, demi Allah itu akan dipermudah. Kenapa? Karena hukumnya sudah seperti itu. Ya, bumi ditakdirkan bagi kita. Ketika kita ingin merawat bumi, berburu pada bumi, karena bumi sudah takdir kita, usaha kita akan dipermudah. Tinggal bagaimana caranya, ya. Kenapa? Al-amru bisyai'in amrun biwasailih. Kalau itu mah ya, kalau itu kita dari usul perintah terhadap sesuatu itu perintah juga terhadap wasilah-wasilah, jalan-jalannya bagaimana. Ya. Jadi kewajiban mengurus bumi sama juga kita kewajiban syiar terhadap TDBA ini. Nah, kalau ini hasilnya mungkin ini berbeda jauh sama hasil diskusi dari Bapak Ibu semua. Saya ada nyontek, tapi mungkin karena permasalahannya sama dan berasal dari satu tempat yang mungkin pelaksanaannya sama juga. Jadi saya bukan untuk menjelaskan, tapi hanya membaca saja. Ini ada struktur permasalahan melalui model iceberg. Peristiwa yang dapat dari kondisi ini yang pertama adalah kurang kepedulian warga semua. Ke satu titik dulu, mungkin itu nanti permasalahan itu akan berkurang karena standarnya sama yang disampaikan, terus yang harus dilakukan itu sudah sama. Yang selanjutnya adalah komunikasi pelatih hari ke-1, ke-2, dan ke-3. Mungkin sebelum pelaksanaan perlu dikomunikasikan, terutama hari ke-3 bisa bertanya ke hari ke-1 dan ke-2. Itu juga dengan hari ke-2 bisa